Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Agus Suarbawa, mahasiswa S2 Pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang begitu menarik, yaitu harmoni di Tanah Jimbaran. Implementasi Trihita Karana dalam kebijakan publik dan manajemen pemerintahan desa. Nah, mengapa saya memilih topik ini? Topik ini saya pilih karena saya melihat bahwa nilai-nilai budaya Bali, khususnya Trihita Karana itu tidak hanya menjadi sebuah warisan spiritual, tetapi juga bisa menjadi landasan dalam tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, bermoral, dan manusiawi. Kemudian kita lanjut mengenai fenomena dan relevansinya. Nah, kita ketahui bersama-sama bahwa Bali itu bukan hanya sekedar destinasi wisata, tetapi juga merupakan pusat kebudayaan dan spiritualitas. Namun, kemajuan pariwisata ini seringkali membawa sebuah tantangan baru bagi kita semua. Misalnya, saya ambil contoh Desa Jibaran. Desa Jibaran kini tumbuh pesat sebagai kawasan wisata internasional. Di satu sisi, ekonomi meningkat, tetapi di sisi lain mulai muncul berbagai persoalan. Berkurangnya lahan pertanian, pencemaran pesisir, dan perubahan sosial yang cepat. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan penting. Apakah mungkin sebuah pemerintahan desa tetap memegang nilai-nilai Trihita Karana di tengah arus modernisasi yang sangat cepat? Nah, sebelum kita masuk ke implementasinya, mari kita pahami dulu apa itu Trihita Karana. Di mana filosofi ini berarti sebuah tiga penyebab kebahagiaan, yaitu hubungan harmonis dengan Tuhan atau parhayangan, hubungan harmonis dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan harmonis dengan alam atau pelemahan. Nah, dalam konteks pemerintahan, nilai-nilai ini bukanlah sebuah ajaran religius, tetapi juga sebuah prinsip moral dan etika sosial, yang artinya tentunya kebijakan publik yang baik bukan sekedar efisien atau modern, tetapi juga kita harus menjaga keseimbangan spiritualitas, sosial, ekologis, serta masyarakatnya. Coba kita masuk ke implementasi THK dalam kebijakan publik, terutama pada aspek parayangannya. Nah, kita lihat bagaimana parayangan itu ditetapkan atau diimplementasikan di Jimbaran. Pemerintah desa menjadikan spiritualitas sebagai sebuah fondasi moral setiap kebijakan. Sebelum melakukan kegiatan besar atau musyawarah penting, pasti selalu diawali dengan upacara persembahyangan di pura desa. Nah, tentunya kegiatan ini tuh bukan hanya sekedar simbol, tetapi sebuah wujud nyata bahwa keputusan publik itu harus disertai kesadaran spiritual dengan niat yang suci. Nah, dengan begitu, kebijakan yang lahir ini tentunya tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membawa nilai moral dan ketulusan bagi masyarakat. Kemudian, dari aspek keuangannya, kita lihat bahwa pemerintah Desa Jembaran menerapkan sistem partisipatif, di mana masyarakat itu diajak terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, mulai musyawarah desa, kelompok perempuan, pemuda, dan lembaga adat itu ikut menyuarakan aspirasi mereka. Tentunya dengan pola ini, pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Nilai gotong royong dan solidaritas juga dihidupkan kembali agar setiap warga itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan desa. Kemudian kita lihat dari aspek pelemahannya, di mana Desa Jimbaran memiliki kebijakan lingkungan yang berpihak pada keberlanjutan. Nah, apa itu contohnya? Nah, di Jimbaran itu ada contoh program pengelolaan sampah terpadu dan konservasi mangrove di kawasan pesisir. Nah, tentunya langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya hubungan manusia dan lingkungan. Tentunya dalam pandangan masyarakat Bali itu merawat alam bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga sebuah bentuk sembah bakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita lihat manajemen pemerintahan berbasis Trita Karana, di mana di Desa Jimbaran ini nilai Trita Karananya itu tidak hanya diterapkan dalam sebuah kebijakan, tapi juga kita lihat dari segi gaya kepemimpinannya serta manajemen birokrasinya. Nah, aparatur desa di Jimbaran itu didorong untuk bekerja dengan integritas, disiplin, dan hati nurani. Setiap keputusan tentunya dibuat melalui musyawarah terbuka agar sejalan dengan nilai Pawongan. Sementara kegiatan pelestarian lingkungan menjadi sebuah bagian rutin dari program desa yang mencerminkan pelemahan.
Nah, jadi pemerintahan di Jimbaran ini tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga memelihara hubungan spiritual dan ekologisnya. Kemudian, dampak dampak dari implementasi penerapan Trita Karana ini tentunya sangat terasa, di mana sebuah kohesi sosial di masyarakat itu meningkat, kerjasama antar warga lebih kuat, dan kepedulian terhadap lingkungan tumbuh signifikan. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa juga meningkat karena kebijakan yang dibuat dianggap lebih jujur, transparan, dan berpihak pada keseimbangan hidup. Nah, dengan demikian, pemerintahan desa tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi juga sebuah simbol moral dan kebersamaan. Namun, tentu saja, penerapan nilai Trihita Karana dalam sistem pemerintahan ini tidak selalu mudah. Tentunya ada tantangan dan hambatannya, di mana tekanan dari modernisasi dan kebutuhan ekonomi seringkali membuat sebagian aparatur lebih fokus pada target pembangunan fisik dibandingkan keseimbangan spiritual. Seperti yang kita lihat, kasus di Uluwatu. Tebing-tebing pun sudah menjadi korban dari pembangunan villa, yang entah legalitas atau ilegalitasnya tidak terjamin. Selain itu, perbedaan ritme antara birokrasi modern yang cepat dan mekanisme adat yang penuh pertimbangan kadang menjadi sebuah hambatan. Tentunya hal ini menunjukkan perlunya pendidikan nilai dan pembinaan berkelanjutan agar THK itu tidak hanya dipahami secara simbolik, tetapi benar-benar menjadi pedoman etika kerja dalam pengimplementasian pemerintahan. Sebagai penutup, pengalaman Desa Jimbaran ini memberikan kita sebuah pelajaran berharga, bahwa pemerintah yang baik itu tidak hanya diukur dari banyaknya proyek atau gedung tinggi yang dibangun, tapi dari sejauh mana kebijakan itu mampu menjaga keseimbangan antara manusia, antara alam, dan spiritualitasnya. Pemerintahan yang berjiwa trita karana bukan berarti religius secara sempit, tetapi itu bermoral, bermanusiawi, dan sadar terhadap tanggung jawab ekologisnya. Tentunya harapannya model seperti ini tuh bisa menjadi inspirasi bagi pejabat-pejabat publik, tentunya pejabat di Indonesia, untuk mengembangkan manajemen publik berbasis nilai-nilai lokal agar pembangunan nasional tumbuh dari akar budaya yang kuat. Jadi sebenarnya sebuah harmoni itu bukanlah sebuah konsep yang abstrak atau utopis. Kita lihat di Desa Jimbaran, harmoni itu hidup nyata, diatur, dijaga, dan dijalankan melalui kebijakan yang berpihak pada keseimbangan. Tentunya cerita Karana ini bukan hanya sekedar ajaran leluhur, tapi sistem kehidupan yang membentuk peradaban Bali hingga saat ini. Semoga dengan refleksi dan pemaparan materi dari ini, kita bisa sama-sama menjaga keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan sesama manusia. Sekian yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.